Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Denny Gunawan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar nih membuat sebuah website menggunakan Java Spring Boot dengan bantuan dari TimeLeaf sebagai server side template HTML. Jadi secara fungsinya kita bikin aplikasi terus yang bisa ngebaca HTML, CSS dan saudara-saudaranya itu kita menggunakan bantuan TimeLeaf. Nah, mungkin video ini akan berpart. Jadi teman-teman pastikan maksudnya nonton satu persatu biar lebih paham. Oke, teman-teman, untuk tahap awal silakan kunjungi starspring.io. Intinya ini adalah website yang kita pakai untuk membuat project Spring ya. Pertama, kita lihat dulu di sini bagi teman-teman yang belum tahu. Di sini ada Maven Project dan Gradle Project. Sebenarnya ini adalah build tools atau alat bantu kita untuk menjalankan aplikasi Java itu sendiri, gitu. Kemudian untuk Spring ini mendukung 3 bahasa. Dia bisa menggunakan Kotlin atau Groovy ataupun Java itu sendiri. Jadi untuk tahap ini kita akan menggunakan Java. Di sini ada Spring Boot version atau versi Spring Boot yang akan kita gunakan. Di sini lihat teman-teman, mungkin ada yang lihat snapshot atau MT4. Kita akan gunakan versi yang tidak ada identifikasi belakangnya ini ya. Jadi kalau versi yang angkanya aja tuh versi yang sudah stabil atau sudah bisa kita gunakan, gitu ya. Nah, di sini kita akan mulai com.example. Di grup ini sebenarnya kayak semacam kita ngasih tahu nih, ini project punya siapa gitu biasanya. Diawali dengan com, kemudian selanjutnya biasanya nama tempat. Ini saya namain misalnya Denny ya, Denny Gunawan. Project ini punyanya Denny Gunawan gitu ya. com.denny.gunawan gitu. Tapi biasanya nama ini akan disesuaikan dengan nama yang punya project siapa gitu ya, atau nama projectnya gitu. Terus di sini ada artifact atau nama project kita ya. Di sini kan nama yang punya aplikasi siapa, kemudian nama projectnya apa. Kita akan bikin sistem informasi manajemen. Kita aja ya. Ini sebenarnya kita nggak terlalu bikin lengkap banget. Jadi kita akan belajar tentang sederhana dulu, tapi itu akan bertahap ya untuk kedepannya. Ini nama aplikasi kita nih. Ini nama yang punya atau nama instansi kita. Misalnya kita bikin aplikasi untuk telekomunikasi, misalkan perusahaannya apa gitu ya. Pasti diawali dengan nama perusahaan tersebut, kemudian nama aplikasinya atau nama projectnya apa gitu ya, atau nama servisnya. Nah, di sini kita namain sistem informasi manajemen. Di sini description ini kayak deskripsi aplikasi kita, misalnya membuat web dengan TimeLeaf dan Spring Boot. Ya, ini bahasanya, penjelasan ini aplikasi buat apa gitu ya. Di sini lihat ada package name, diawali dengan com, Denny Gunawan, atau ini nama instansi yang di atas ini grupnya. Kemudian di sini nama projectnya gitu ya. Kemudian ada packaging, jar dan war. Jar ini singkatan dari Java Archive, dan ini war itu web ya, bisa bilang web application apa ya namanya, archive gitu ya, lupa saya. Pokoknya intinya jar dan war ini hasil output di akhir ya, tapi untuk saat ini kita akan menggunakan jar. Kenapa nggak menggunakan war ya, itu ada alasan tersendiri, tapi kita akan gunakan jar. Nah, di sini ada Java version. Di sini Java yang kita gunakan, kita akan menggunakan versi 11 gitu ya. Jadi teman-teman itu bisa menyesuaikan nih mau menggunakan versi berapa gitu ya. Dependensi ini anggap aja sebagai library ya. Library itu ya alat bantu kita, atau apa bahasanya, ya alat bantu kita lah ya. Di sini kita perlu nambah dependensi atau library, yaitu pertama web. Karena kita bikin web, maka kita nambahin dependensi web. Terus kita akan menggunakan database PostgreSQL untuk menjalankan aplikasi kita. Berarti kita nambahin PostgreSQL. Nah, teman-teman juga bisa nambahin nih, misalnya MySQL atau Oracle gitu. Ya itu terserah teman-teman gitu ya. Cuman sekarang kita akan menggunakan PostgreSQL untuk latihan ini. Terus selanjutnya ada DevTool. DevTool ini untuk live reload. Jadi kayak misalnya ada perubahan di
aplikasi Java kita gitu ya. Itu nanti pas di HTML-nya di bagian depannya dia akan otomatis live relate. Cuma nanti kita perlu bantuan Chrome extension gitu ya. Nanti akan kita pelajari satu persatu. Selanjutnya kita perlu Lombok. Lombok ini adalah sebuah isinya anotasi-anotasi yang akan mempersingkat code kita gitu ya teman-teman. Nanti kita pelajari deh. Ini library ini sangat kepake sekali gitu ya di kondisi tertentu. Jadi nggak semua kondisi gitu ya. Terus untuk aplikasi Java kita bisa berkomunikasi dengan database, maka kita harus pakai JPA atau Java Persistent API. Intinya agar aplikasi kita itu bisa melakukan pengolahan data di database gitu teman-teman. Terus kita perlu nambahin apa lagi? Saya lupa. Yaps, kita perlu nambahin TimeLive karena kita akan menggunakan TimeLive library untuk membuat aplikasi Java gitu teman-teman. Dah, ini tinggal di generate aja. Oke, kalau sudah di generate, jadi nanti kita akan coba bikin aplikasinya. Mungkin videonya sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.